Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Armando Alpian dengan NIM 122120050. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi dengan judul Enhancing Bedrock Identification in Tuff Layer Using Integrated Seismic Refraction and Geotechnical Parameter at ITERA. Penelitian ini fokus pada bagaimana mengidentifikasi bedrock secara lebih akurat di lingkungan litologi tuff yang kompleks, khususnya di wilayah kampus ITERA. Untuk outline dari presentasi kali ini yaitu pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Berikut merupakan slide untuk pendahuluan, di mana wilayah ITERA berada pada litologi tuff vulkanik yang sifatnya sangat heterogen. Variasi tingkat pelapukan ini dan juga densitas dan kompaksi membuat karakter di bawah permukaan sulit diprediksi hanya dengan menggunakan observasi atau metode geoteknik yang konvensional. Lalu metode seperti SPT sebenarnya sangat penting, tetapi sifatnya hanya memberikan informasi pada suatu titik. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam melihat kontinuitasnya secara lateral. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan metode seismik refraksi dengan data SPT untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan yang lebih menyeluruh dan akurat, sehingga dapat melihat kemenerusannya. Lalu tujuan utama penelitian ini adalah menentukan kedalaman bedrock, melihat kontinuitas lateral material, dan menilai kualitas material sebagai penyangga pondasi pada daerah studi. Ini merupakan peta desain akuisisi yang kami lakukan di daerah ITERA. Jadi kami melakukan akuisisi data pada 3 gedung, yaitu di dekat gedung kuliah umum 1, di dekat gedung laboratorium teknik 1, dan laboratorium teknik 3. Mengapa kami memilih 3 gedung ini untuk dijadikan daerah penelitian? Karena ketiga gedung ini telah memiliki sumur uji SPT yang kemudian nanti akan kami korelasikan dengan hasil dari data seismik yang kami akuisisi, seperti itu. Dalam peta ini terlihat arah lintasan dari pengukuran seismik refraksi, dan juga kami plot juga untuk posisi dari borehole SPT, sehingga untuk pengintegrasian kedua metode ini dapat dilakukan dengan baik. Berikut merupakan workflow of integrated seismic refraction and geotechnical approach. Nah, jadi alur kerja penelitian ini dimulai dari picking first break, kemudian dilakukan pembuatan travel time curve atau TX curve sebagai dasar untuk inversi time term inversion. Lalu hasil dari time term inversion kemudian digunakan sebagai model awal untuk proses tomografi 2 dimensi, dan tahap ini memberikan gambaran variasi kecepatan secara lateral dan vertikal. Selanjutnya, hasil tomografi dikorelasikan dengan data SPT, sehingga korelasi ini dapat digunakan untuk menghubungkan kecepatan gelombang P dengan densitas, kompaksi, dan daya dukung tanah, sehingga interpretasi bedrock menjadi lebih kuat. Nah, berikut merupakan rumus-rumus dan persamaan yang penting yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dalam interpretasi, massa jenis tanah dihitung menggunakan persamaan ρB sama dengan 0,31 dikali dengan VP pangkat 0,25. Sementara daya dukung ultimate dihitung dengan rumus Perry, yaitu Q ultimate sama dengan 30N. Dan nilai allowable bearing capacity diperoleh dengan cara membaginya dengan faktor keamanan. Dengan menghubungkan parameter-parameter geoteknik dan parameter seismik ini, kita dapat memvalidasi perubahan sifat tanah secara fisik. Nah, berikut merupakan hasil yang kami dapatkan untuk penelitian di GK1. Pada lintasan GK1 terlihat korelasi positif antara NSPT dan VP saat nilai NSPT meningkat.
kecepatan gelombang P juga dapat dilihat itu meningkat sehingga memberikan respon korelasi yang positif. Ini menandakan material yang lebih padat dan lebih kompak semakin kedalaman bertambah. Korelasi yang sama terlihat juga pada hubungan NSPT dengan densitas. Selain itu, terdapat juga hubungan antara VP atau kecepatan gelombang P dengan allowable bearing capacity yang menunjukkan bahwa parameter seismik dapat digunakan untuk mengestimasi daya dukung tanah secara tidak langsung. Nah, untuk slide selanjutnya ini merupakan hasil penampang seismik yang telah dikorelasikan dengan penampang borehole atau sumur nilai SPT pada GKU1. Lapisan yang atas memiliki kecepatan rendah sekitar 500 meter per second, menandakan material lepas atau tingkat pelapukan yang tinggi. Nah, lalu mulai dari kedalaman sekitar 3 meter, muncullah lapisan dengan kecepatan yang lebih tinggi, sekitar 1200 meter per second yang diasosiasikan sebagai tufaceous sandstone yang lebih kompak. Lapisan inilah yang dianggap sebagai kandidat bedrock di daerah GKU1. Lalu untuk slide selanjutnya, pada lokasi berikutnya yaitu LabTech 1, pola yang ditemukan relatif konsisten. Korelasi grafik menunjukkan bahwa nilai NSPT yang tinggi berkaitan dengan nilai SVP yang lebih besar. Gitu. Jadi kurang lebih ini hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Dan ini adalah hasil penampang seismik pada daerah LabTech 1, di mana lapisan atas itu memiliki kecepatan sekitar 300 meter per second, dan untuk kedalamannya itu sampai dengan kurang lebih 2-3 meter, lalu dilanjutkan dengan lapisan yang di bawahnya seperti itu. Berikut adalah untuk hasil dari LabTech 3 yang kurang lebih hasilnya menunjukkan nilai korelasi yang sama dengan nilai korelasi positif dan juga nilai NSPT yang tinggi berkaitan dengan nilai VP yang lebih besar. Nah, berikut merupakan hasil dari penampang seismik yang dikorelasikan dengan penampang sumur bor pada sumur NSPT. Penampang seismik ini juga menunjukkan kemunculan lapisan keras pada kedalaman sekitar 2-3 meter. Hal ini menunjukkan bahwa bedrock pada daerah ITERA cenderung berada di kedalaman dangkal, namun tetap bervariasi sesuai dengan tingkat pelapukan di tiap lokasinya. Jadi berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami buat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, integrasi seismik, refraksi, dan NSPT sangat efektif dalam mengidentifikasi bedrock pada litologi tuff yang heterogen. Kedua, terdapat korelasi positif antara NSPT dan VP yang mengindikasikan bahwa kedua metode saling memperkuat interpretasi secara densitas dan kompaksi material. Ketiga, lapisan keras atau bedrock mulai muncul pada kedalaman lebih dari 3 meter dan terus berlanjut ke bawah. Dan yang terakhir, metode integrasi ini membantu mengurangi ketidakpastian interpretasi dan memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih representatif dan reliable. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penelitian kami kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.